Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Nur akan menyampaikan tentang jurnal laporan untuk kegiatan ETS, yaitu dengan judul Transformation to Sustainability Responses to COVID-19 Disruption. Dengan tema SGD yang akan saya bawakan yaitu SGD ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Jadi, untuk SGD ke-8 ini, yaitu Decent Work and Economic Growth, yaitu kehadiran COVID-19 tidak hanya membahayakan nyawa, tapi juga membahayakan sektor ekonomi. Menurut laporan organisasi perguruan internasional yang baru, lebih dari 1,6 orang pemuda di seluruh dunia telah kehilangan pekerjaan karena pandemi tersebut. Kehadiran itu juga terdapat data-data yaitu socio-economic impact seperti disruption turis, trade, dan juga production. Kemudian, di ASEAN, tingkat pengangguran telah melonjak secara signifikan dan menghancurkan perekonomian. Dampak sosial dan ekonomi yang berpengaruh di antaranya gangguan terhadap pariwisata, perdagangan, serta produksi. Per 4 Mei 2020, 9 dari 10 negara di ASEAN menutup perbatasannya, sementara 5 yang lainnya sedang memberlakukan lockdown di negaranya. Hal tersebut membuktikan bahwa COVID-19 memiliki dampak yang luas tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi. Berikut merupakan gambar dari negara-negara di Asia Tenggara yang menggunakan kebijakan. Kemudian dampak dari kebijakan ini diantaranya membuat pergerakan barang dan orang menjadi terbatas, serta menyebabkan beberapa sektor seperti pariwisata, penginapan, taman hiburan ditutup untuk sementara. Kemudian dari kebijakan yang dibuat tersebut, sektor yang paling berpengaruh berdampak COVID, sehingga rentan terhadap disrupsi dan rentan kewalahan akibat dampak COVID-19 diantaranya seperti gambar ini, yaitu sektor AFF, manufacturing, construction, WRT, NWH, TSC, service, public service, dan lain sebagainya. Dengan beberapa sektor tersebut, maka banyak perusahaan yang banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga angka pengangguran meningkat. Berikut ini perubahan grafik tingkat pengangguran ASEAN setelah berdampak COVID di berbagai negara berikut, yaitu unemployment rate in Asian country. Bisa dilihat di sini bahwa several country atau beberapa negara di ASEAN, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, mengalami peningkatan pengangguran di tahun 2020. Kemudian kajian pustaka pada jurnal laporan ini diantaranya yaitu SDG ke-8. SDG ke-8 sendiri yaitu Decent Work or Economic Growth adalah Sustainable Development Goals, diantaranya yaitu pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang berarti bagaimana suatu aktivitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana mendapatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Bagaimana menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat solusi yang harus diciptakan dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan. Tidak hanya menghasilkan peluang kerja yang layak, namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan suatu lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat, serta mendorong dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk metodologi penelitian dari jurnal ini diantaranya perumusan masalah yang ada di pendahuluan, kemudian di tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, kemudian dibahas dalam pembahasan, sehingga ditarik kesimpulan. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan peningkatan angka pengangguran diantaranya, yaitu Integrated Logistic Procurement and Supply Chain Management. Kenapa kami memilih ini?
yaitu solusi yang dirasa dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah integrated supply chain for COVID-19 mitigation. Itu dengan dijelaskan sebagai berikut. Bagaimana kita melakukan identifikasi partner yang menjadi supplier barang prioritas pada saat COVID. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat mencapai tujuan mengurangi ketidakseimbangan permintaan yang mendesak dalam jumlah yang besar, serta mempercepat konvergensi kualitas pelayanan COVID di setiap daerah. Dan juga mencari UMKM atau stakeholder lain musiman yang berasal dari pegawai yang ter-PHK atau yang terdampak COVID yang membanting setir mengganti atau menggeluti usaha pembuatan barang prioritas. Hal ini dapat menjadi solusi terbaik untuk membantu roda perekonomian, khususnya UMKM, agar tetap berjalan serta membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang mengalami keterpurukan ekonomi akibat COVID-19 agar tetap dapat melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, mengintegrasikan semua stakeholder agar tercipta cluster supplier dengan melakukan clustering supplier yang dapat menyediakan barang prioritas, maka akan memudahkan untuk pemenuhan barang apabila terjadi keadaan darurat dengan permintaan yang sangat mendesak dan dalam jumlah yang besar, sehingga pemenuhan barang dapat direspon dengan cepat. Transformasi ekonomi dan smart retail ini menyediakan apa yang paling diminati masyarakat, seperti kebutuhan untuk peralatan kesehatan, menggunakan teknologi data untuk terhubung dengan pemasok, konsumen, dan vendor secara real-time, dan mengoptimalkan digital untuk memperbarui stok barang dan berhubungan dengan store kesehatan, memanfaatkan penjualan online untuk solusi kontak dan meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga untuk mengatasi tantangan yang ada. Kemudian integrated logistic procurement and supply chain management system ini adalah integrasi supply chain yang dilakukan agar dapat menciptakan sistem manajemen yang optimal melalui pendekatan yang integral terhadap warehouse, inventory, transformasi distribusi pemesanan dan jumlah barang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan respon yang cepat di tengah kondisi darurat penyebaran COVID-19 ini. Pengimplementasian sistem desentralisasi logistik dengan melihat kondisi geografis Indonesia ini yang berbentuk kepulauan serta keberagaman sosial budaya mereka, maka sistem desentralis logistik menjadi penting untuk diimplementasikan. Dengan sistem tersebut, kebutuhan logistik barang prioritas dapat dipenuhi dengan lebih responsif ke arena warehouse barang, akan mendekat ke customer dan lebih adaptif terhadap setiap perubahan. Karena pengambilan keputusan yang berada di unit desentralisasi dengan birokrasi yang lebih ringkas. Kemudian selain menghasilkan lapangan pekerjaan dengan mengimplementasikan atau membuat pekerjaan berdasarkan kebutuhan yang ada di kala COVID, diperlukan juga kita pengembangan skill kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan agar tetap dapat mengejar teknologi dan juga dapat mengejar kebutuhan pekerja di masa mendatang yang terpengaruhi oleh COVID. Karena itu, penulis juga mengajukan STUKOR, yaitu Student and Company Relationship Enhancement. Nah, yaitu STUKOR. Saya akan menjelaskan, yaitu STUKOR sendiri merupakan online education related company dengan materi peningkatan skill yang disediakan oleh perusahaan startup dan juga perusahaan-perusahaan lain yang berkorporasi nasional. STUKOR itu memiliki berbagai fitur, antara lain mungkin bisa di benchmark dari berbagai online course yang sudah ada seperti online course, kuis, kemudian career track, project, serta informasi job vacancy, live event, dan competition. STUKOR juga menyediakan sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai oleh pengguna sebagai pertimbangan dalam mencari pekerjaan. Jadi apa yang membedakan STUKOR dengan aplikasi e-learning yang lain? STUKOR mereka lebih spesifik pada beberapa perusahaan atau beberapa skill yang ada di perusahaan tertentu atau di korporasi nasional tertentu. Sehingga tentu saja ilmu yang didapatkan dapat align atau sejalan dengan job deskripsi yang
sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian manfaat dari Stukor ini sendiri yaitu penggunaan Stukor antara lain dapat menekan angka pengangguran tentu saja dengan memperkecil dan menghilangkan skills gap yang dibutuhkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan menyediakan materi peningkatan skill yang diberikan oleh perusahaan secara spesifik sehingga pengguna dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Ini sangat diperlukan tentu saja khususnya di kala COVID-19 ini di mana kontak antar orang sangat dibatasi. Sehingga seminar, kemudian company visit, beberapa acara yang mengharuskan peserta ataupun peserta magang untuk secara langsung belajar di pabrik atau di proses produksi di masing-masing perusahaan, itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi Stukor ini bisa menjadi solusi bagaimana perusahaan tetap dapat membagi ilmu mereka kepada para calon pekerja ataupun kepada pencari kerja, dan kemudian mahasiswa ataupun pencari kerja pun dapat belajar dan juga dapat lebih mengenal perusahaan secara spesifik, meskipun pembatasan company visit atau pembatasan seminar atau pembatasan berkumpul secara berkelompok dalam jumlah yang besar itu dibatasi. Seperti itu. Kemudian dari Stukor ini sendiri terdiri dari career track, kemudian online course dan juga live event. Memberikan materi terkait dengan peningkatan skill yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan, sehingga pengguna dapat memahami kebutuhan perusahaan dan sebagai sarana link and match yang dapat memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.